Saya bacakan matanya dulu. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Man udi sapane wong iku wajada nemu sapa man. Man udi sapane wong iku wajada nemu sapa man. Singkaih man mau minal muridina Alesna saking piro-piro wong kang resake ngambah dalane Gusti Allah. Singkaih man mau minal muridina Alesna saking piro-piro wong kang resake ngambah dalane Gusti Allah. Namu samrota amali ing wae ngamale man. Namu samrata amali ing wae ngamale man. Ai minal halawati tegese manise. Ai minal halawati tegese manis. Manis di dalam ngamal. Wan naimilan kenikmatan di kelawan ngamal. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh nemu gue ajilan ing dalam dunia. Ajilan ing dalam dunia. Aifid dunia tegese ing dalam dunia. Jabe syarat man fahuwa mangko utawi man wajada iku dalilun nuduhake. Iku dalilun nuduhake ngala wujudil qabuli ing atase wujude yen trimane ngamal. Yen trimanang di ajilan ing dalam akhirat. Ay qabulillahi tegese nerimane Allah, nerima lahu maring amal. Jadi Syekh Ahmad bin Athaillah penyusun kitab hikam ini berkata, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Artinya barang siapa yang bisa merasakan buahnya amal di dunia, masih di dunia saja sudah bisa merasakan hasilnya beramal, sudah bisa merasakan, sudah bisa menikmati ya, hasil dari apa yang diusahakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebagai bukti. Bukti apa? Bukti akan diterimanya amal besok di akhirat. Kurang lebih setengah tahun yang lalu ada teman yang bertanya, Kang, tandanya seorang hamba diterima itu apa? Waktu itu saya nggak negesin. Ini jawabannya ya. Kalau yang ditanyakan adalah tandanya amalnya seorang hamba itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tandanya ketika dia beramal maka bisa merasakan manisnya suatu amal. Contohnya ngaji rasanya senang, ngaji rasanya nggak terbebani ya, nggak ada ngedumel ya. Mengaji di Cipete, ngaji di Jalan Pepaya, di Pondok Labu, di Rempoa, di Ciledug sama rasanya, sama merasakan happy-nya ngaji ya. Ini berarti namanya bisa merasakan, bisa menemukan manisnya suatu amalan. Nggak ada kecut-kecutnya, nggak ada pahit-pahitnya. Kecutnya apa? Ketika beramal itu tuh ya, ini udah tanda-tanda di dalam beramal itu mau ada pahit-pahitnya yang dia rasakan, dia temukan. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah terjawab ya. Kalau ada yang bertanya apa sih tanda-tandanya kalau amal kita itu diterima, ya tanda-tandanya apabila kita bisa merasakan, ya bisa menemukan buah dari suatu amalan di dunia, maka itu sebagai bukti insya Allah amalan itu diterima besok ya. Karena
Abu Turab radhiyallahu anhu, idza sadaqal 'abdu fil 'amali wajada halawatahu qabla an ya'mala wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratil 'amali. Wal a'malu al musufatu bi hadis sifati maqbulatun bi fadlillah. Wala snika sapa Abu Turab radhiyallahu taala anhu. Ngendikane idza sadaqa ari kalane nemen-nemeni sapa abdu kawula. Idza sadaqa ari kalane nemen-nemeni sapa abdu kawula, nemen-nemeni fil amali ing dalam ngamal. Jadi syarat idza wajada mangko nemu sapa abad namu halawatahu ing manise ngamal. Kapan oleh nemu qabla ya'malahu ing dalam sadurunge nindakake sapa abadu ing ngamal. Terjemahnya idza sadaqal 'abdu fil 'amali wajada halawatahu qabla ya'malahu. Kata beliau, ketika seorang hamba bersungguh-sungguh di dalam beramal, maka ia pasti bisa merasakan manisnya amal sebelum ia melakukannya. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh nih dalam menjalani kegiatan pengajian Ahad pagi, bersungguh-sungguh, idza sadaqal 'abdu fil amal, sungguh-sungguh, serius. Ya, nggak ada setengah serius, nggak ada, serius full. Idza sadaqal 'abdu fil amal, maka kita akan bisa merasakan manisnya, enaknya, lezatnya, senangnya ikuti pengajian minggu pagi. Ya. Dengan catatan bersungguh-sungguh, kita bisa merasakan happy nanti ya, di dalam kegiatan ini. Oh ya, rasanya plong ya. Tadi di rumah memiliki permasalahan, ada urusan kerjaan, ada urusan keluarga, istri begini ya, anak minta ini ya, lupakan sejenak, paling tidak 1 jam 2 jam ya, kita lupa dengan semua urusan itu ya, happy. Ya baik gitu. Jadi siapa orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal, pasti dia bisa merasakan manisnya amal sebelum ia mengerjakan. Kita bersungguh-sungguh ngaji, sebelum datang ke tempat pengajian, masih di rumah saja sudah rasanya apa? Dia bisa merasakan manisnya ngaji terus. Wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu. Wa idza akhlasa lan arikalane ikhlas sapa ngabed. Ikhlas nanti fi dalam ngamal jabe syarat idza wajada mangko nemu sapa ngabed namu halawatahu ing manise ngamal. Kapan oleh bisa nemu ing manise ngamal waktu mubasyaratil ngamali ing dalam waktune ketemune ngamal. Jika seorang hamba ikhlas di dalam beramal, mengerjakan suatu amalan, maka pastilah ia bisa merasakan manisnya amal. Kapan? Saat ia bertemu dengan amalan ia lakukan, saat ia sedang mengerjakannya ya. Yang pertama, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beramal, sebelum ia mengerjakan sudah bisa merasakan manisnya amalan. Yang kedua, seseorang yang bisa ikhlas dalam beramal, maka dia bisa merasakan manisnya amal saat ia mengerjakannya. Belum berangkat sudah bisa merasakan enaknya, sudah berangkat, sudah sampai di tempat tujuan juga bisa merasakan enaknya, manisnya beramal. Jadi awalnya harus bersungguh-sungguh dulu, nanti diusahakan untuk betul-betul bisa ikhlas. Terus
Wal a'malu tai piro-piro ngamal sifate a'mal amusufatu kang ten sifati opo a'mal. Wal a'malu tai piro-piro ngamal sifate a'mal al-musufatu kang ten sifati opo a'mal ten sifati gadi sifati kelawan ikilah piro-piro sifat iku makbulatun ten trimo iku makbulatun ten trimo opo iya a'malul musufah ten terima gue bifadlillahi kelawan fadole kelawan karuniane Allah ya, amalan-amalan yang disifati dengan sifat-sifat ini yang sudah disebutkan tadi ya, sebelum berangkat sudah bisa merasakan manisnya, ketika sudah sampai di tempat tujuan sedang mengerjakan amalan itu juga bisa merasakan manisnya. Maka amalan yang memiliki sifat-sifat seperti ini, inilah amalan yang dengan fadl Allah, dengan karunia Allah diterima. Jadi ciri-cirinya begitu ya. Jadi ciri-cirinya amal yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan fadl Allah. Sebelum berangkat kita sudah merasakan senangnya mengaji, beramal, sampai di tempat tujuan kita sedang mengerjakannya kegiatan itu juga kita bisa merasakan manisnya, enaknya beramal. Insya Allah ini adalah tanda-tanda diterimanya amal kita. Ya, semoga semua yang hadir di sini ya pada pagi ini semua bisa merasakan manisnya amal, baik sebelum berangkat ataupun setelah sampai di tempat tujuan. Tidak ada yang merasa keberatan apapun ya, baik waktunya agak lama atau apalah, tidak ada. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabulullahi ta'ala li'amalil 'abdi wa ridahu bi fawwa sawabu al-mu'jilu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabulullahi utawi nerimane Allah tinggal Allah Ta'ala halai mahulahur sopo Allah nerima li amalil ngabdi maring amale kawulo waridahu lan ridonine Allah ngridoni bi kelawan ngamal iku utawi qabul iku sawabu ganjarane ngamalil ngabd iku sawabu ganjarane ngamalil ngabd sifate sawab al-mu'jili kang den gege menerimanya Allah Ta'ala pada amal seorang hamba dan keriduannya Allah kepada amalan seorang hamba itu adalah pahala yang dibayar tempo, dipercepat pembayarannya, dipercepat balasannya. Jadi amalan seorang hamba itu ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cash bahasanya lah ya. Artinya cash adalah diberikan saat masih di dunia. Tapi ini sebagian sedikit yang diberikan di dunia ini sedikit. Justru yang banyaknya adalah nanti diberikannya di akhirat. Kalau ada pertanyaan kenapa yang diberikan ya di dunia ini jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang nanti diberikan di akhirat? Karena jika yang diberikan di dunia ini sebagian banyaknya, tentu dunia ini tidak akan mampu menampung pahala atau balasan yang akan Allah berikan pada amalan seorang hamba. Makanya yang diberikan sedikit aja dulu. Jadi kalau meminjam istilah mohon maaf bahasanya DP ya, DP ini tadi DP di dunia ya. Jadi sebagian sedikit yang diberikan di dunia. Insya Allah banyaknya adalah di akhirat. Sebab
akhirat itu jauh lebih luas dan jauh lebih layak untuk menampung kenikmatan-kenikmatannya orang-orang yang beriman. Pada pertemuan kemarin disebutkan bahwa satu orang mukmin itu akan diberikan satu kerajaan. Yang satu kerajaan itu jarak tempuhnya adalah 700 tahun. Satu orang mukmin. Ini jalan kaki apa dengan kendaraan? Nah itu yang mau pakai jalan kaki mau pakai kendaraan kali ya? pokoknya segitulah. Yang masa logikanya di kerajaan ya. kan kerajaan yang maksudnya raja jalan kaki lah. Kalau pakai kendaraannya tentu super ya, super canggih. Nah, di sana nanti kuda juga nggak kuda sembarangan, seandainya kendaraannya itu berupa kuda, itu kendaraan pilihan. Pokoknya di dunia nggak ada lah. Alasannya kenapa Allah menunda balasan orang-orang yang beriman nanti di akhirat saja. Kalau toh ada yang diberikan di dunia ini sebagian sedikitnya, alasannya memang dunia ini tidaklah pantas, tidak layak untuk menampung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang lebih pantas dan lebih layak untuk menampung kenikmatan-kenikmatan yang hendak Allah berikan pada orang-orang yang beriman adalah tempatnya jauh lebih layak, lebih bagus, lebih luas. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika alamatu wujudil jazaa'i 'alaihi fi daril akhirati. Wa dzalika utai mengkono qabulullahi ta'ala amalil 'abd. Itu rujukan. Tandain aja dengan tanda panah. Sret gitu. Saya nandain begitu. Wa dzalika utai mengkono qabulullahi ta'ala li amalil 'abdi. Waridohu iku ngalamatun tetenger ngala wujudil jazai ing atase wujude piwales ngale ing atase ngamalil abad piwales nanti fidaril akhirati ing dalam kampung akhirat. Allah menerima amalan-amalan seorang hamba di dunia, serta Allah meridhoi amalan-amalan seorang hamba di dunia. Allah memberikan balasan kebaikan di dunia pada amalan seorang hamba. Itu merupakan tanda, itu merupakan ciri bahwa kelak di akhirat hamba tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan-amalan yang pernah dilakukan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Kama koyok dene keterangan silima saya tikang bakal tokong buri opoma, seperti keterangan yang nanti di halaman berikutnya akan dijelaskan begitu. Kama sayati, seperti keterangan-keterangan yang akan dijelaskan pada halaman-halaman berikutnya. Jadi ini bakal dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih rinci lagi. Wa idza wajadalan arikalan namu sapa ngabet. Wa idza wajadalan arikalan namu sapa ngabet namu tilkal halawata. Tilkal halawata, kenapa dibaca tilkal halawata? Ya sebab halawata ini ya jadi mutofnya lafal tilka ini isim isyarah. Tilkal halawata imong kono manis sing amal. Tilkal halawata imong kono manis sing amal. Yujab serat idala yang bagi mongko ora prayuga. Layang bagi mongko ora prayuga apa ya kifayento kandhek sapa ngabut. Maha bareng-bareng sartane halawat
Dan ketika seorang hamba bisa menemukan atau bisa merasakan manisnya sebuah amalan, maka tidaklah pantas seorang hamba merasa puas sampai di situ, ya, merasa puas, berhenti sampai di situ, artinya merasa puas. Jadi koyo-koyo dengan bisa merasakan manisnya amal ini sudah sampai pada tujuan. Jadi seolah-olah di dalam mengamalkan suatu amalan tujuannya adalah supaya bisa merasakan amalan. Contoh misalkan aku ngaji bin atine adem, sudah bisa merasakan ademnya hati, damainya hati ketika datang di masjid zikir. Ya memang insya Allah akan bisa merasakan ademnya hati saat kita duduk di masjid zikir, karena sudah ada jaminan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang jika seorang kaum duduk-duduk di masjid zikir, maka di situ Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Ada jaminan pasti akan bisa merasakan sakinah, ketenangan, kedamaian dalam hati orang-orang yang duduk di majelis zikir, majelis. Tetapi masalahnya adalah jangan sampai itu menjadi tujuan. Jadi tujuan yang ngaji biar hati ini adem, jangan. Tetap tujuannya ngaji, tujuannya zikir adalah masalah nanti bisa merasakan hati damai, hati adem, hati tentrem, ya, bisa merasakan happy, bisa merasakan amal. Itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang dikasihkan di dunia. Balasannya nanti di akhirat, balasan yang sebenarnya. Di dunia ini anggap saja sebagai bonus, atau dengan istilah lain adalah DP lah. DP Pak, maaf ini meminjam istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yafrahu lan ora. Bismillahirrahmanirrahim. Atau maring-aring ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yafrahalan yento ora kena bunga sapa ngabet biya kelawan halawah. Jadi jika seorang hamba bisa merasakan, bisa menemukan manisnya suatu amalan, maka tidaklah pantas dia merasa puas sampai di situ, dan tidaklah pantas merasa bahagia, ya, senang, puas, bangga dengan apa yang dia rasakan dalam mengerjakan suatu amalan. Nggak boleh berhenti sampai di situ, ya, karena belum sampai tujuan yang sebenar-benar. Tujuan yang sebenar-benarnya adalah mencari keridhaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaskunu lan yento ora kena ayem sapa ngabet. Wala yaskunu lan yento ora kena ayem sapa ngabet ilaiha maring halawah. Tidak boleh merasakan istilahnya santai, merasakan tenang, sudah bisa merasakan manisnya amal, rasanya tenang, rasanya santai. Jadi seolah-olah seperti orang berjalan satu tempat sudah sampai kepada tujuan. Jangan. Kita pulang kampung, ya, kalau saya pulang kampung kan biasanya kalau lebaran dipakai motor, Pak, lewatnya puncak. Jadi jangan sampai puncak berhenti bisa merasakan indahnya pemandangan, sejuknya udara, di situ ngerasa puas. Kan tujuan saya bukan puncak, tujuan saya Cilacap. Itu gambarnya begitu, ya. Kita ngaji, kita ngamal, kita ibadah, bisa merasakan ayem, bisa merasakan tenang, jangan merasa puas, karena tujuannya bukan itu. Tujuannya Allah, keridhaan Allah, ya, akhirat, ya. Anggap saja itu, ya, istilahnya selingan di tengah-tengah perjalanan, biar gak lelah, biar gak capek. Alhamdulillah ada pemandangan yang indah, nikmatin dan sembari istirahat. Anggap saja begitu, ya. Itu gambaran. Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza la yambai ayyaqsuda bi amalihi
usulaha lima fiya minal lazati wal hadzi fa inna dzalika mimma yaqdahu fi ikhlasi ibadatihi wa sidqi iradatihi. Jam berapa maaf? 10 lebih kurang 19. ya, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan koyo mengkono layam bahi. Wa kadzalan koyo mengkono layam bahi ora prayuko apa yak suta yen to nejo sapa ngabut. Nejo bing ngamali kelawan ngamale ngabut. Nejo kusula ing ngasilake halawah. Nejo ngasilake halawah lima kalbi perkara lima fiakan tetap ing dalam halawah. Bayani mafiya minal lazat nyatane kelezatan wal hazilan bagian. Begitu juga tidak selayaknya, tidak sepantasnya seorang hamba dalam mengerjakan suatu amalan tujuannya itu untuk memperoleh kelezatan di dalam beramal, untuk memperoleh bagian-bagian di dalam beramal itu. Contohnya kelezatan yaitu datang ke majlis zikir, majlis taklim, rasanya artinya contohnya bagian-bagian dari amal, contohnya misalkan sholat duha biar rezekinya lancar. Jangan, walaupun di situ ada keterangan kalau sholat duha insya Allah rezekinya akan dilancar, kalau baca surat waqiah rezekinya akan dilancarkan, tetapi tetap saja tujuannya jangan sampai karena itu, ya. Layang bahi, tidak sepantasnya, tidak selayaknya. Kita di dalam menjalankan kewajiban ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tujuannya supaya masuk surga, walaupun ada keterangannya. Memang itu jamin? Nggak usah. Tujuannya supaya masuk surga, nggak usah tujuannya supaya terhindar dari siksa neraka. Jangan, tidak pantas, tidak layak. Tetap saja tujuannya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Masalah nanti diberikan surga itu adalah hadiah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan. Tetapi tujuannya jangan itu. Saya bagi tidak pantas, tidak pantas. Fa inna zalika mongko krana temen setune mengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna zalika mongko temen setune mengkono ayak sudah bing amali usula lima fiha minal ladzat wal haz itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iku mimma setengah saking perkara silema yak tahu kang nyacet opo ma nyacet bi ikhlasi ibadati ing dalam takhilasane ibadahe ngabun wasit ki iradati lan isonya cacing dalam nama-nama ini kekarpane ngabut. Kenapa? Kita dianggap tidak pantas, tidak layak di dalam beramal ini. Tujuannya untuk memperoleh kelezatan, memperoleh bagian-bagian apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang demikian itu bisa melukai, ya, bisa melukai atau bisa menjadi satu cacat, ya, bisa merusak keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesungguhan kita di dalam mengerjakan suatu bisa merusak, ya, bisa menodai keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah serta keseriusan kita, kesungguhan kita, ya, istilahnya ternodai. Sayang-sayang, ya, tadinya udah mau mulus banget, sedikit ada nilai minusnya. Gara-gara apa? Gara-gara ada tujuan-tujuan selain Allah. Ini lagi belajar ikhlas ya Mas ya Pak semuanya ya. Saya pribadi juga yang belajar untuk ikhlas. Jadi pertama membaca dulu, ya, memahami dulu. Nanti terngiang-ngiang di dalam pikiran, terus teringat-ingat, insya Allah pelan tapi pasti insya Allah nanti kita bisa menjadi hamba-hamba yang ikhlas di dalam beramal.
Tapi masalah ini tolong jangan disampaikan kepada semua orang, ya. Sebab orang itu tingkatannya beda-beda, pemahamannya, pengetahuannya. Ya kalau sama orang-orang yang masih istilahnya, kalau bahasanya masih lagi indik-indik ya, masih baru-baru ini, ya jangan bicara tentang ikhlas dulu. Yang penting ayo beramal. Jangan dulu berbicara lebih jauh. Ibadah jangan ngarepin surga, ibadah jangan ngarepin ini itu jangan. Ya, kalau bisa diiming-imingin, ya, imingin. Selalu agar rezekinya lancar. Kan ini iming-iming, ya, misalkan. Atau ngaji nanti pahalanya begini. Gak apa-apa iming-iming. Nah, nanti kalau orang-orang yang seperti itu sudah istiqomah, baru kita arahin, kita tingkatkan lagi. Nah, ini kan semua orang-orang yang sudah istiqomah, ya, mengaji dari kecil sekarang sampai usia apa ini? Kalau dibilang tua pasti Mas Apip nggak mau. Soalnya ada cita-cita. Tahu cita-cita apa? Bercanda ya Mas Apip ya. Jangan diambil hati. Nanti ditafsirinya macam-macam. Rapi Sitna. Ya, bercanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang ini gaya saya ya Mas Apip ya. Ya bagus. Enggak serius tapi ya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakun dan becik ono. Waliyakunan becik ono opo iktina naman ini sing abet. Waliyakunan becik ono sop opo iktina naman ini sing abet biya kelawan halawah, ya kelawan halawah litakuna supaya ono. Bismillahirrahmanirrahim litakuna supaya ono opo halawah ono iku misanan dadi timbangan, ono iku misanan dadi timbangan li akmalihi ya benar ya, di amalihi kadue piro-piro ngamale ngabet. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa. Watas sihan ya. Benar ya? Watas sihan lan ngepenaake. Watas sihan lan ngepenaake li ahwali kadue piro-piro tingkai ngabet. Wakot hale bloko, dan sebaiknya di dalam bersungguh-sungguh ya, menjalankan segala bentuk ketaatan, bisa mendapatkan manisnya amal, bisa merasakan manisnya amal. Itu supaya semua itu menjadi timbangan amal di akhirat, dan tentu bisa memperbaiki keadaan kita, baik keadaan di dunia ataupun keadaan di akhirat. Itu sajalah, jangan panjang-panjang, jangan terlalu banyak maksud tujuan di dalam beramal. Udah itu aja. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, karena besok pembahasannya beda lagi. Ini berhentinya pas banget di sedengan kayak segini ya. Waktunya dapatnya sedengan. Jadi makanya saya nggak mau terlalu banyak bercandanya kayak gitu biar dapat juga. Tapi harus ada sedikit-sedikit. Petua saja. Iya. Kayak penanda. Silakan doa.